Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 61. Sebuah janji. Bagaimana tidak, seorang wanita dengan baju yang berlumur darah berlari seperti orang gila mulai mendekati ruang operasi. Nampak rambutnya begitu acak-acakan dan tidak beraturan. Berbagai pertanyaan bermunculan di benak semua orang. Siapa wanita itu? Yunma, maaf aku terlambat, ucap wanita itu yang sudah berada di depan Yunma dan gelisah. Yunma nampak mematung, menajamkan penglihatannya dengan sedikit menyipitkan matanya kepada wanita itu. Sinta, kaukah itu? Kata Yunma spontan setelah mengenali wajah wanita itu. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa wajahmu menjadi seperti ini? Tanya Yunma beruntun. Khawatir itulah yang dia rasakan. Sinta terdiam, dengan kepala menunduk. Aku Sinta tidak kuasa meneruskan perkataannya dan hanya mengeluarkan isakan tangis saja di sana. Siapa dia? Tanya Wisnu penasaran. Dia Sinta, temannya Johnny, jawab gelisah. Sinta, yang jualan nasi di komplek depan Gang Melati itu ya? Tanya Wisnu memastikan. Iya, kamu sudah melupakan aku Wisnu? Tanya Sinta balik. Tidak. Hanya saja aku tidak mengenalimu karena luka di wajahmu. Sebaiknya kamu rawat dulu lukamu itu. Rian, segera panggilkan dokter terbaik di sini untuk mengobati Sinta, titah Wisnu. Rian hanya mengangguk mengiyakan, lalu berjalan ke ruang dokter yang hendak ia tuju. Sinta pun setelah beberapa saat dipanggil oleh dokter khusus, dan segera mengobati lukanya. Namun sebelum itu, ia sudah lebih dulu diberitahu perihal keadaan Johnny saat ini. Tuan Wisnu, seru seorang perawat di sana. Wisnu yang tadinya duduk di dekat Genisa, kini berdiri dan mendekati perawat itu. Tuan Johnny sudah melewati masa kritisnya, dan akan dipindahkan ke ruang rawat. Namun sebelum itu, Tuan Johnny belum bisa dijenguk oleh keluarga saat ini. Beliau masih dalam keadaan koma dan kemungkinan akan membutuhkan waktu lama untuk kembali memulihkan dirinya, jelas perawat itu. Baik Sus, apa salah satu dari kami bisa melihatnya sebentar? Kami ingin memastikan bahwa saudara kami benar-benar dalam keadaan baik, tanya Wisnu penuh harap. Boleh, namun harus memakai baju khusus ya. Hanya boleh diizinkan satu orang saja untuk masuk, kata perawat itu menyetujui. Yunma, Genisa, bolehkah aku saja yang masuk untuk melihatnya? Pinta Wisnu. Pergilah Wisnu, jawab Yunma. Baik, terima kasih, kata Wisnu sebelum masuk ke sana. Yunma dan Genisa lebih memilih untuk melihat keadaan Sinta yang saat ini sedang diobati oleh dokter di sana. Di ruang operasi khusus, Wisnu berjalan mendekati Johnny yang masih terbaring dengan banyak sekali alat bantu yang tertempel di tubuhnya. Salah satunya adalah alat pendeteksi detak jantung dan beberapa alat lainnya juga. John, maafkan aku tidak ingin jika harus melihatmu seperti ini. Aku tahu kau adalah orang yang baik. Bertahanlah. Aku ingin kau tetap hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini dengan bahagia. Maafkan aku juga yang sudah membuatmu menderita selama ini. Aku berjanji akan memberikan apapun yang kau inginkan asalkan kau sembuh, kata Wisnu dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, Wisnu pun keluar dari dalam ruangan setelah benar-benar memastikan bahwa Johnny sekarang dalam keadaan baik. Tangannya langsung meraih benda pipih kesayangannya yang ada di dalam saku celananya. Lalu mengetikkan beberapa kata di sana.
Rio, tunggu aku di tempat biasa. Aku akan segera ke sana setelah mengantar istriku pulang. Isi pesan singkat Wisnu. Setelah mengetikkan beberapa kata itu, Wisnu langsung menuju ruangan yang Sinta yang letaknya tidak terlalu jauh. Next episode 62. Episode 62. Kekhawatiran. Setelah mengetikkan beberapa kata itu, Wisnu langsung menuju ruangan Sinta yang letaknya tidak terlalu jauh. Sayang, apa kau ingin pulang dulu? Aku masih ada urusan penting, ucap Wisnu setelah sampai di sana. Genisa yang sedang asyik berbicara bersama Yunma dan Sinta seketika menoleh kepada suaminya. Sebentar ya, aku mau bicara dulu sama Mas Wisnu, kata Genisa kepada kedua wanita itu. Mereka hanya mengangguk, lalu Genisa berlalu menghampiri Wisnu yang berada di ambang pintu. Di luar ruangan, sayang, kata Kak Yunma, Mami sama Papi sudah bisa pulang sore ini. Apa gak sekalian aja kita tunggu mereka? Kata Genisa setelah berada di luar. Wisnu diam sejenak, menatap istrinya dengan sangat dalam. Apa dokter sudah mengatakan bahwa mereka akan pulang hari ini? Tanya Wisnu. Kak Yunma bilang sudah, balas Genisa meyakinkan suaminya. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu, ucap Wisnu. Senyum Genisa seketika melebar, lalu memeluk Wisnu dengan erat. Terima kasih ya, ucap Genisa. Bagaimana keadaan Sinta? Apa yang dia bicarakan sama kamu? Tanya Wisnu. Seketika, Genisa melepaskan pelukannya. Sudah membaik, dia bilang. Dia juga disekap oleh anak buah Bram bersama Kak Joni. Entah kenapa, setelah sadar dia sudah berada di tempat lain, dan wajahnya sudah seperti itu, jelas Genisa. Wisnu sedikit diam, mencerna setiap kata yang istrinya ucapkan. Aneh sekali, kenapa Sinta dan Joni bisa ada di sana? Tempat itu tidaklah mudah bagi orang awam untuk menemukannya. Lalu kenapa Sinta terluka dan berada di tempat lain, dengan keadaan sudah seperti ini? Apa dia dilepaskan penjahat itu begitu saja? Batin Wisnu. Berbagai pertanyaan bermunculan di kepala Wisnu. Seingatnya, selama dia berada di markas itu tidak ada wanita lain di sana selain istrinya Genisa. Lalu kemana Sinta berada? Dan kenapa dia tahu Joni dirawat di sini? Sayang, seru Genisa beberapa kali. Wisnu yang melamun seketika terperanjat, mikirin apa? Tanya Genisa cepat kala suaminya tersadar. Tidak ada. Aku ingin melihat keadaan Sinta, pinta Wisnu. Tanpa menunggu, Genisa langsung menarik tangan suaminya dan membawanya masuk ke dalam ruangan. Nampak Sinta sedang berbincang dengan begitu akrab bersama Yunma. Sinta sedikit menoleh ke arah pintu setelah menyadari seseorang masuk ke ruangannya. Senyumnya seketika melebar dengan sempurna. Genisa, Wisnu, kemarilah, seru Sinta ramah. Wisnu terus mengikuti Genisa, namun tatapannya tidak beralih dari Sinta. Sinta yang menyadari tatapan Wisnu yang begitu mengintimidasi, merasa tidak enak hati. Sayang, bolehkah aku bicara bersama Sinta? Tanya Wisnu. Boleh, jawab Genisa. Hanya berdua saja. Raut wajah Genisa seketika berubah. Mendengar kata hanya berdua membuat hatinya sedikit terganggu. Entah kenapa perkataan itu membuat hatinya terasa tergores. Boleh, dengan berat hati, ia menyetujui permintaan suaminya. Walaupun permintaan seperti ini tidak pernah Wisnu inginkan, namun Genisa merasa sesuatu yang aneh telah terjadi. Genisa dan Yunma pun berlalu pergi meninggalkan Wisnu dan Sinta di dalam ruangan itu. Setelah kepergian Genisa dan Yunma, suasana seketika menjadi hening. Sinta hanya menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Wisnu. Boleh aku bertanya sesuatu? Kata Wisnu memecah keheningan. Bertanya apa? Kata Sinta dengan ragu. Kapan terakhir kali kamu bersama Joni? Ceritakan kenapa kalian bisa berada di sana.
Pinta Wisnu, kami. Tok, tok, tok. Seketika Sinta menghentikan ucapannya, kala seseorang mengetuk pintu ruangannya. Pintu segera dibuka, dan Rian langsung menatap Sinta lalu beralih kepada Wisnu. Tuan, hal buruk telah terjadi. Tuan Liu mengalami serangan jantung. Mendengar itu, Wisnu langsung mendekati Rian dengan wajah khawatir. Di mana kakek sekarang? Tanya Wisnu cepat. Masih di perjalanan menuju rumah sakit ini Tuan. Aku mendapat telepon dari kepala pelayan di rumah, jelas Rian. Next episode 63. Episode 63. Serangan jantung. Masih di perjalanan menuju rumah sakit ini Tuan. Aku mendapat telepon dari kepala pelayan di rumah, jelas Rian. Baik, persiapkan semuanya. Berikan dokter terbaik yang ada di sini dan persiapkan semuanya dengan baik. Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada kakek, titah Wisnu. Baik Tuan, balas Rian. Rian sedikit menunduk memberi hormat sebelum ia benar-benar meninggalkan Wisnu di sana. Setelah kepergian Rian, Wisnu mengedarkan pandangannya menatap ke seluruh tempat. Di mana Genisa? Lirih Wisnu. Wisnu sedikit menoleh ke belakangnya menatap Sinta sejenak. Lalu langkah kakinya beranjak pergi dari sana setelahnya. Mencari keberadaan Genisa sekarang. Di taman. Sayang kamu di sini, ucap Wisnu. Sudah selesai bicaranya? Tanya Genisa balik. Belum. Kakek serangan jantung dan akan segera ke sini, ungkap Wisnu. Apa? Kakek serangan jantung? Ucap Genisa panik. Ayo cepat Mas. Genisa segera menarik tangan Wisnu dan menuju ruangan UGD. Tidak berapa lama, ambulans yang membawa kakek Liu pun datang. Wisnu berdiri tepat di samping Genisa. Menatap mobil ambulans dengan wajah yang begitu khawatir. Beberapa perawat pun mendekati mobil dan membuka pintu belakang mobil. Brangkar dorong itu pun ditarik keluar, lalu salah satu perawat itu pun memasang roda kaki brangkar dorong tersebut. Kakek, seru Wisnu khawatir. Nampak kakek sudah tidak sadarkan diri dengan mulut yang sudah terpasang oleh oksigen yang sengaja dibawa dari rumah tadi. Tuan mohon tunggu di luar dulu. Dokter akan memeriksa Tuan Liu terlebih dahulu, ucap salah satu perawat yang menghentikan Wisnu yang juga ingin masuk ke dalam ruangan. Dengan hati yang terpaksa, Wisnu menghentikan langkahnya dan menunggu di luar. Lagi-lagi sesuatu yang buruk terjadi. Orang-orang tersayang selalu berakhir di rumah sakit. Wisnu duduk dengan wajah tertunduk seraya menutup wajahnya dengan kedua tangannya yang bertumpu di lutut. Masalah begitu datang tiba-tiba. Wisnu benar-benar berada di ambang kebingungan. Mas, apa kau baik-baik saja? Tanya Genisa ragu. Wisnu mengangkat wajahnya lalu menatap istrinya yang juga duduk di sampingnya. Aku baik-baik saja, jawabnya kemudian. Apa kau lelah? Berbaringlah di pangkuanku. Tidurlah sejenak, lanjut Wisnu. Ya, sejak dari pertempuran di markas Bram itu, mereka sama sekali belum pulang ke rumah. Tidak Mas, perutku hanya lapar. Sejak pagi aku belum makan, tapi aku gak mau kemana-mana selagi dokter yang menangani kakek belum keluar, tutur Genisa. Wisnu diam sejenak. Lalu matanya beralih kepada Rian yang sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Rian, seru Wisnu. Rian yang merasa dipanggil, berjalan mendekati Wisnu. Telepon beberapa pengawal untuk berjaga di sini. Kamu juga harus beristirahat, dan jangan lupa untuk mengatakan kepada mereka untuk membelikan makanan, titah Wisnu. Baik Tuan, jawab Rian. Tidak berapa lama, beberapa pengawal pun datang dengan membawa makanan yang Wisnu minta. Ini makanannya Tuan, kata pengawal itu seraya memberikan makanannya kepada Rian. Rian pun berjalan mendekati Wisnu, lalu menyerahkan makanan itu kepada Wisnu. Dua kotak nasi lengkap dengan lauk pauknya. Ini sayang makanlah.
ujar Wisnu, lalu menyuapi istrinya. Suapan demi suapan pun Wisnu berikan. Sayang, kenapa kau tidak makan? Tanya Genisa. Aku belum lapar sayang, kau saja. Tegas Wisnu. Tidak, kamu juga harus makan. Sini, kini giliran aku yang menyuapimu, kata Genisa. Lalu mengambil nasi kotak yang masih baru dan mulai menyuapi Wisnu. Mau tidak mau, Wisnu pun menyetujui untuk makan di sana. Next episode 64. Episode 64, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tidak mau, Wisnu pun menyetujui untuk makan di sana. Walaupun dengan sedikit paksaan, namun perhatian yang Genisa berikan sedikit menghangatkan perasaannya yang gelisah. Krek, suara pintu yang dibuka, seketika mengalihkan perhatian Wisnu. Dan segera menoleh ke arah suara. Kala mendapati seorang dokter keluar dari ruangan itu, secepat kilat ia berdiri dan menghampiri dokter itu. Bagaimana dok, kakek saya gak kenapa-kenapa kan? Tanya Wisnu cepat kala sudah berada di dekat dokter. Terlihat jelas kekhawatiran di wajah Wisnu saat ini, ia begitu tidak sabaran untuk mengetahui keadaan kakeknya sekarang. Nampak dokter itu menghela nafas berat. Maafkan kami Tuan. Saya harus menyampaikan kabar ini, bahwa Tuan Liu sudah meninggal. Kami sudah berusaha keras untuk menolong beliau, namun Tuhan berkehendak lain, jelas dokter itu dengan berat hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakek, Wisnu langsung menerobos masuk. Setelah mendengar penjelasan dokter itu, pikiran Wisnu hanya terpacu kepada kakek Liu saat ini. Langkah Wisnu seketika melambat, kala mendapati sebuah tubuh yang terbaring di kasur berangkar rumah sakit dengan sudah bertutupkan kain putih polos di sekujur tubuhnya. Air matanya tumpah begitu saja. Secepat kilat Wisnu langsung memeluk tubuh itu dengan sangat erat. Kakek, kenapa kau meninggalkan aku secepat ini? Baru saja aku hidup bersama denganmu tapi kakek sudah meninggalkan aku lebih dulu. Siapa yang akan menegurku kala aku salah kek? Siapa yang akan menasihati, memberikan saran untuk aku kala aku ingin memutuskan sesuatu? Kakek, jangan pergi, aku mohon. Suara tangis Wisnu pun pecah di sana. Tidak kuasa menahan rasa kehilangan yang saat ini ia rasakan. Tubuh Wisnu pun mulai melemah. Dan akhirnya ambruk ke lantai dengan suara tangis yang kian memilukan. Mas, bangunlah. Jangan seperti ini, ucap Genisa seraya membawa tubuh suaminya menjauh dari jenazah sang kakek. Rian, tolong kamu urus semua keperluan kepulangan jenazah kakek ya. Aku akan membawa Mas Wisnu keluar dulu, pinta Genisa kepada Rian yang juga berada di ruangan itu. Baik Nona, balas Rian lirih. Kali ini suara Rian juga nampak parau. Walaupun tidak terlihat ia menangis, namun sorot mata kesedihannya begitu nampak dari pelupuk mata indahnya. Di luar ruangan, Wisnu terus saja menangis tanpa henti. Rasanya belum siap untuk kehilangan kakek Liu saat ini. Kakek yang selalu ada untuk Wisnu. Walaupun hanya dapat dihitung bulan saat kebersamaan Wisnu dan kakek Liu. Namun kasih sayang yang kakek Liu berikan selama beberapa bulan terakhir begitu membekas di hati Wisnu. Kakek yang selalu ada di saat Wisnu membutuhkan pertolongan. Kakek yang selalu mensupport apapun yang Wisnu lakukan. Kakek yang selalu mengajarkan bagaimana caranya menghargai sesama. Kakek adalah segalanya bagi Wisnu. Kenangan-kenangan manis itu kakek berikan dengan begitu singkat, namun begitu membekas di hati Wisnu. Tanpa kakek, Wisnu bukanlah apa-apa. Wisnu sensegukan di sana. Air matanya tidak mau berhenti. Semakin ia mengingat sosok kakek, semakin hatinya merasa hancur dan menyisakan penyesalan. Ia ingat betul, saat terakhir kakek mengingatkan dirinya untuk terus waspada kepada musuhnya tadi pagi di taman depan rumah sebelum keberangkatan Wisnu menjemput Genisa. Suara itu selalu berputar bagaikan kaset CD yang tidak mau berhenti.
Seandainya saja aku tahu hari ini adalah hari terakhir kita bertemu. Aku ingin mengatakan bahwa aku sangat menyayangimu, Kek. Aku ingin memelukmu selama mungkin sampai kakek mengeluh untuk minta dilepaskan, batin Wisnu. Mas, kakek sudah siap di mobil. Kita harus membawanya pulang, kata Genisa. Wisnu yang terdiam sejak tadi yang tertunduk dengan menyembunyikan wajahnya dari balik tangannya, kini sedikit mengangkat wajahnya dan menatap Genisa. Nampak mata yang sudah membengkak, serta sorot mata yang sudah memerah. Kakek sudah siap, ayo kita pulang, ucap Genisa sekali lagi. Lagi-lagi Wisnu terkejut, entah apa yang dia pikirkan hanya dia yang tahu. Wisnu berdiri dengan tatapan yang begitu kosong. Pandangannya hanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Genisa merasa kasihan melihat sang suami yang nampak begitu terpukul. Selama mengenal Mas Wisnu, aku tidak pernah melihat Mas Wisnu sesedih dan sangat terpuruk seperti ini, batin Genisa dengan menatap suaminya dengan dalam seraya memegang tangan suaminya dan membawanya menuju mobil. Next episode 65. Episode 65, Acara Pemakaman. Selama mengenal Mas Wisnu, aku tidak pernah melihat Mas Wisnu sesedih dan sangat terpuruk ini, batin Genisa dengan menatap suaminya dengan dalam seraya memegang tangan suaminya dan membawanya menuju mobil. Dengan langkah terpaksa, Wisnu berjalan menuju mobilnya dan di sana juga sudah ada jenazah kakeknya yang berada di ambulans. Namun sebelum itu, Genisa juga sudah menghubungi kakaknya Yunma bahwa kakek Liu meninggal dan akan segera pergi untuk acara pemakaman. Sementara itu Yunma hanya bisa berada di rumah sakit mengurus kedua orang tuanya tanpa bisa ikut di dalam acara pemakaman. Belum lagi Johnny yang juga berada di rumah sakit. Sesampainya di rumah kediaman kakek Liu, tidak lama setelah kedatangan jenazah kakek Liu, seorang wanita paruh baya dan juga seorang wanita muda pun datang ke rumah dengan mata yang sudah sembab. "Kakek!" teriak dua orang wanita itu histeris di saat melihat seorang jenazah yang terbaring di ruang tengah. Nampak beberapa pelayat juga membacakan surah Yasin di samping jenazah kakek. "Kakek, kenapa kakek meninggalkan kami secepat ini?" Clara menangis sensegukan di sana seraya memeluk tubuh kakek dengan erat. "Sudah sayang. Kakek akan sedih jika melihat kita seperti ini," ujar mamanya Clara. "Tante, maaf. Selama ini kakeklah yang meminta untuk menyembunyikan keberadaannya selama ini. Keadaan ini juga di luar dugaan kami, Tante," jelas Wisnu di sana. "Tidak apa Wisnu, Tante tahu itu. Jika kakekmu sudah membuat keputusan maka akan sulit untuk diubah lagi," jawabnya pasrah. Acara pemakaman pun dilakukan keesokan harinya. Wisnu secara pribadi akan membuat sebuah makam keluarga. Jadi makam kedua orang tuanya pun juga akan dipindahkan setelah acara pemakaman kakeknya selesai. Seorang ustadz yang sengaja Wisnu undang pun mulai membacakan doa untuk almarhum kakek untuk yang terakhir kalinya setelah jenazah selesai ditanamkan ke dalam liang lahat. Amin. Pembacaan doa pun selesai. Orang-orang pun mulai berbondong-bondong pergi meninggalkan pemakaman. Kini tinggallah tersisa keluarga almarhum kakek yang masih berada di sana. Wisnu berdiri dengan menatap sendu batu nisan yang bertuliskan nama lengkap kakeknya itu di sana. Seketika kakinya bersimpuh di samping makam kakeknya itu dengan tangan yang bertumpu di lutut. Kesedihan kembali menyelimuti hatinya, duka yang begitu mendalam bagi Wisnu. Air mata pun kembali meluruh dengan sendirinya. Serta suara isakan tangisnya pun kian terdengar. "Kakek, maafkan segala kesalahan Wisnu. Wisnu minta maaf karena tidak bisa menjaga kakek dengan baik. Maafkan Wisnu," lirih Wisnu dengan suara paraunya. Semua mata pun juga menatap Wisnu dengan tatapan pilu. Melihat Wisnu serapuh ini sungguh membuat mereka merasa begitu kasihan kepada Wisnu. "Tuan." Seketika tangis Wisnu pun terhenti. Semua orang menatap ke arah suara dengan penuh tanya. Rian yang ditatap pun lebih memilih bersikap dingin tanpa memperdulikan tatapan yang mereka berikan itu.
Aku mendapatkan telepon. Seseorang mencoba membunuh Johnny di rumah sakit. Beruntung penjaga di sana cepat menyadari, namun seseorang itu sudah lebih dulu kabur dari sana, jelas Ryan. Kak Johnny, lalu bagaimana dengan keadaannya? Tanya Genisa cepat. Mata Ryan beralih kepada Genisa. Tuan Johnny baik-baik saja sekarang. Hanya saja, jika tidak cepat ditindaklanjuti maka hal ini bisa saja terulang kembali kepadanya, tegas Ryan. Wisnu mulai berdiri dengan wajah yang sulit diartikan. Seseorang sedang ingin bermain denganku, ucapnya kemudian. Semua mata tertuju kepada Wisnu. Ryan, ayo kita pulang dan bereskan semua orang yang sedang ingin berurusan denganku, lanjut Wisnu lagi. Bersambung.